Jauh. Iji mukoku. Sudah ujung ini. Mana lagi yang lain? Wayan Maita mana? Mel, mana yang lain, Mel? Mulai aja, Bang. Apa gimana? Apa nunggu si itu? Wayan sama si itu. Yumi kan? Yang lain di mana sih? Ini siapa nih? Oh, Wayan Maita Oke. udah. Umi Fatona ada. Umi Fatoma, dia belum masuk kayaknya, Bang. Nah, Wayan udah datang sudah. Muka Amel kelihatan nggak sih? Kelihatan. kelihatan kok. Paling cantik Kelihatan. kamu ada lagi. Bang, ini udah pasti kesimpan nggak? Takutnya nggak kesimpan. Ini posisi record sih. Mulai aja yuk. Please. Yang lain di mana sih? Kita mulai aja dulu ya. Iya, Bang. Mulai aja dulu yuk. Oke. Kan Umi Bisa bertiga doang nih. Ini apa ya? Aku kalau Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan penelitian dampak ilegal konten pada media sosial. Media sosial, nama saya Muhammad Aferus. Yang kedua ada Priyatno Aloman Rumapea, yang ketiga Lorencia Dewa Geroda, yang keempat ada Wayan Maita, yang kelima ada Umi Fatona, dan yang keenam Amelia Ramadhani. Dan pada slide kali ini kami sudah membagikan kepada rekan-rekan kami untuk membacakan tiap-tiap halaman pada slide-nya. Saya akan mempersilahkan kepada Amelia Ramadhani yang dari mana akan membacakan penjelasan cybercrime. Kepada Amelia Ramadhani, silakan. Silakan, Mas, baca. Muka Amel kelihatan nggak, Bang? kelihatan kok. Kelihatan. Aku Oh, iya udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bugis dengan NIM 12183518. Di sini saya akan menjelaskan cybercrime. Yang dimana cybercrime ini artinya adalah kejahatan dunia maya, istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipu lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, atau confidence fraud, penipu identitas, dan pornografi anak-anak. Cybercrime ini adalah tingkat kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan atau memasukkan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatannya atau hacker melakukan dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Namun ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Selanjutnya, cybercrime ini merupakan kejahatan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-komersi dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik pengetikan yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Dan cybercrime ini juga merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer atau komputer network sistem pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen. Sekian penjelasan dari saya mengenai cybercrime. Dilanjutkan oleh Umi Fatona untuk yang selanjutnya. Umi Fatona. Selanjutnya dibacakan Umi Fatona, silakan Umi Fatona. Oh, nggak ada yang baca ya? Wayan aja, Wayan. Kalau gitu Wayan Maita bacain yang selanjutnya untuk cyber ekspresi. Sampai di mana ya yang kejahatan ini ya? Yang cyber sabotage. Oh. Cyber sabotage and extortion ya? Iya, betul. Iya, bukan. Oh, ya. Jadi, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data
program komputer atau suatu jaringan komputer yang terhubung dengan internet, biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku kejahatan ini. Selanjutnya itu ada offense against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara terkomputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan korban secara material ataupun immaterial, seperti contoh nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat, atau penyakit tersembunyi lainnya. Selanjutnya, illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong dan fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi atau propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya. Illegal content menurut pengertian di atas dapat disederhanakan menjadi kegiatan menyebarkan, mengunggah, menulis hal yang salah atau dilarang dapat merugikan orang lain. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Bentuk tindak pidana cybercrime jenis ini tergolong pada situs bermuatan negatif, termasuk pula dalam situs penghinaan dan pencemaran nama baik yang berisikan perkataan yang kasar dan tidak etis. Oke, terima kasih Mbak Yolita. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Florencia yang media sosial. Silakan Florencia. Ya, media sosial. Media sosial sering disalah tuliskan sebagai media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi konten jejaring sosial secara virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. YouTube, blog, Instagram, TikTok, Snap Video, Twitter, Facebook, ini merupakan beberapa contoh media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Next. Oke, terima Contoh kasih. kasus 1. Terima kasih. Sudah cukup Mbak Florencia. Oke. Sementara. Nah, selanjutnya akan saya bacakan contoh kasus 1. Contoh kasus 1 yang terjadi yang beberapa waktu lalu terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus pencemaran nama baik. Seorang pemuda NTB menghina negara Palestina. Pria asal Lombok berinisial HL, petugas kebersihan daerah di salah satu kampus swasta. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka usai membuat konten serupa terkait penghinaan terhadap
negara sahabat Palestina pada aplikasi TikTok, sumber dari Ibrahim 2001. Pada akhirnya saat ini kasus video TikTok milik Ucok telah dilimpahkan kepada Polres Lombok Barat dan ditangani unit cyber Deskrimsus Polda NTB. Ucok telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda NTB dengan ancaman hukuman dari UU ITE pasal 28 ayat 2 JO pasal 45A dalam kurung 2. Hukumannya adalah 6 tahun kurungan penjara dan didenda sebesar 1 miliar. Jadi ini hukuman yang didapatkan oleh pelaku yang menyebarkan konten ilegal di salah satu media sosial yang ada yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Dari kasus tersebut, penerapan hukum yang bisa kita analisa, penerapan hukum yang telah ditetapkan untuk menjerat pelaku Ucok tadi adalah penerapan UU ITE terhadap kasus penghinaan negara Palestina oleh HM alias Ucok, pemuda berusia 23 tahun ini, diganjar hukuman sesuai pasal 28 ayat 2 tadi, JO, pasal 45A dalam kurung 2, UU Informasi Transaksi Elektronik ITE. Soal ujaran kebencian terkait cara setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu, ini bunyinya, pemusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung sara. Jadi si Ucok ini dijerat dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ITE, sehingga untuk saat ini tersangka telah ditahan oleh kepolisian. Demikian dari saya sementara. Selanjutnya contoh kasus kedua akan dibacakan oleh teman kita, Puyatno Oloman Rumah PA. Silakan Puyatno, contoh kasus kedua. Ya. Terima kasih buat Bang Eperus. Di sini saya Priyatno Oloman Rumah PA akan melanjutkan mengenai kasus yang kedua. Pada contoh kasus yang kedua ini menjerat seorang selebriti dan musisi asal Indonesia yaitu Luna Maya dan Ariel Peter Pan yang kini telah dikenal menjadi Ariel Noah. Itu terjadi pada 3 Juni 2010. Berita ini begitu menghentakkan semua pihak karena kasus ini terjadi dan dibicarakan banyak orang. Kasus video porno tersebut diunggah di internet oleh seseorang yang berinisial RJ. Dan kasus ini telah selesai dengan dilakukannya penangkapan terhadap pelaku dalam video dan orang yang menyebarkan konten tersebut oleh pihak berwajib. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Dari kasus kejahatan ini memiliki modus untuk membuat situs pornografi. Adapun motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Karena hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat situs-situs pornografi yang sangat berdampak buruk terhadap masyarakat. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis illegal content. Ataupun sasaran dari kasus kejahatan ini adalah
cybercrime menyerang individu. Penerapan hukum yang terjadi, kepolisian tidak hanya menjerat Ariel dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, tetapi juga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau ITE dan KUHP. Dia dijerat dengan undang-undang dan KUHP tersebut terkait 3 video porno yang dituduhkan diperankan oleh dia dengan perempuan mirip artis Luna Maya dan Cut Tari. Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Marwoto Soto menjelaskan untuk Undang-Undang Pornografi Ariel dijerat pasal 4 Jo pasal 29. Dalam pasal 4 tertulis, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat pengsenggaman, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Jadi terkait dengan memproduksi link, kalau dia memproduksi itu sudah keliru, ucap Marwoto ketika dihubungi pada hari Selasa tanggal 22 bulan 6 2010. Untuk Undang-Undang ITE, Ariel dijerat pasal 27 ayat 1, di mana pasal itu tertulis setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Marwoto menambahkan, untuk KUHP Ariel sendiri dijerat pasal 282 tentang mempertunjukkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang isinya melanggar kesusilaan. Oke, terima kasih Priyatno Aloman Rumapea. Untuk selanjutnya saya akan meminta kepada Lorencia untuk membacakan penyebab yang memicu illegal content, sebab dan solusinya, yang penyebab yang mendorong terjadinya illegal content dan solusi yang harus kita lakukan untuk mengurangi illegal content itu sendiri. Silakan kepada Lorencia. Ya. Penyebab yang bentar ya. Yaitu penyebab yang memicu illegal content. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian penggunaan komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Yang kedua, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya. Sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Cara kerja sebuah komputer jauh dibatasi operator komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keenam, kekurangan perhatian masyarakat
masyarakat dan penegakan hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Oke, terima kasih Florencia. Untuk yang selanjutnya kepada Wayan Mita untuk membacakan solusi yang harus kita lakukan agar illegal content ini tidak terus terjadi di masyarakat atau di media sosial. Silakan Wayan. Selanjutnya, solusinya yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sesuai yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Lalu selanjutnya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Selanjutnya itu meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Dan yang terakhir ini meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, ataupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. Oke, terima kasih Wayan Mita. Ya, seperti yang sudah kita dengarkan bersama dan kita lihat bersama, dampak dari illegal content pada media sosial, dampak yang didapatkan oleh pelaku yang melakukan kejahatan illegal content pada media sosial, juga dampak yang didapatkan oleh masyarakat karena illegal content yang ada di media sosial, seperti undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjerat pelaku illegal content, sehingga dengan harapan memberikan efek jerah kepada para pelaku illegal content seperti itu. Demikian presentasi dari tema kami, dampak illegal content pada media sosial. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah menyaksikannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.